Wow, saya harus ini ya, download soalnya, lupa tadi. Sebentar. Oke, kita nunggu azan sebentar ya. Oke, sudah 21. Ya, masih.
Ya, baik. Sekarang kita mulai ya. Siap ya? Kita bahas nomor soal A. Ini jadi dibedakan dua soal. Ini ada soal A yaitu tentang aldehid, yang soal B tentang keton. Jadi tentang aldehid dan keton. Siap semua? Sudah melihat jawabannya? Dan suara saya sudah terdengar jelas? Sudah siap, Bu. Sudah jelas, Bu. Sangat jelas, Ibu. Oke, suara saya berarti terdengar ya. Yang pertama ya. Yang pertama ini ada 5 poin, 25. Seluruh poinnya berarti satu soal ini 5 poin ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa bahasan kita itu ruang lingkupnya yang pertama itu tentang struktur. Jadi harus bisa menuliskan bagaimana struktur senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi alkohol, aldehid, keton gitu ya, asam karboksilat atau senyawa amina. Nah, ini yang kita bahas aldehid. Aldehid seperti yang kita bahas bahwa ujungnya itu kesamaannya karbonil ya dengan keton, cuman kalau untuk aldehid salah satu itu terikat pada atom hidrogen, dan untuk keton dua-duanya karbonil itu terikat pada karbon. Nah, ini butiraldehid. Kalau ujungnya aldehid itu berarti nama trivial. Kalau nama IUPAC itu ujungnya al. Jadi kalau asalnya etanol menjadi etanal kalau di aldehid ya, itu nama IUPAC. Jadi kalau butiraldehid itu nama trivial. Jadi kira-kira itu bedanya. Nah, terus kalau butiraldehid itu adalah nama trivial untuk butanal. Ya. Jadi butanal itu C-nya mesti 4 kan ini. Ini udah betul penulisannya. CH3, CH2, CO2, COH ya. Jadi ini 5. Berikutnya propanon. Oh, ini campur ya, soalnya nggak hanya aldehid keton ya yang soal A. Jadi propanon. Propanon itu juga nama nah, kalau propanon itu nama IUPAC. Jadi kalau untuk aldehid ujungnya al, kalau untuk keton itu ujungnya on. Ya. Nah, ini dihitung saja jumlah atom C-nya. Di sini kan 3 atom C ya. Jadi asalnya kan kalau hidrokarbonnya propana, jadi propanon. Nah, nanti kalau lebih dari 3, kan ini kalau propanon kan, ini kan aseton yang paling sederhana itu propanon. Ya, atau namanya dimetil keton.
Kalau nama trivialnya ini keton. Keton ini menunjukkan yang ini, karbonil yang diapit oleh 2 atom C. Ini metil keton karena sama jadi disebutnya dimetil keton. Atau ini nama lain juga, nama dagangnya aseton. Jadi kalau di lab itu tulisannya aseton, berarti yang dimaksud adalah ini ya, propanon atau dimetil keton. Propanon nama IUPAC-nya, nama trivialnya tadi dimetil keton atau aseton. Oke, 5 ya poinnya kalau betul. Berikutnya yang C. Nah, ini butanal. Berarti kalau butanal nama trivial atau nama IUPAC untuk aldehid? IUPAC, Bu. IUPAC, Bu. Oke, nama IUPAC ya butanal. Berarti pastikan rantai utamanya C-nya ada 4. Itu kan butanal. 1, 2, 3, 4. Ya, ini udah betul. Nah, ada gugus lain. Hidroksi OH. Nah, OH alkohol ya. Kalau sebagai rantai percabangan atau substituen ini namanya hidroksi. Nah, pada atom C nomor berapa hidroksinya? Dihitung saja. Atom C nomor 1 patokannya adalah atom C yang paling dekat ke gugus fungsi pada rantai utama. Jadi pasti atom C nomor 1 ini ya. 1, 2, 3. Jadi 3 hidroksi butanal. Oke, ini udah betul jawabannya. Berikutnya yang D, butanon. Nah, ini ya. Kalau tadi kan yang paling sederhana kan propanon, itu simetris ya, metil-metil. Tapi kalau sudah lebih dari 3, ini 4 kan butanon. Nah, pasti karbonilnya itu pada atom C nomor berapa? Itu harus disebutkan dalam penamaannya. Nah, ini atom C nomor 1 kan yang ujung sebelah sini. Pasti yang paling dekat dengan karbonil. Jadi nomor 1, 2, sehingga namanya 2 butanon. Gitu ya. Berikutnya benzaldehid. Nah, harus dibedakan antara benzal dengan penil. Nah, kalau penil itu gugus hanya untuk benzen saja. Penil, jadi C-nya 6. Tapi kalau ada benz ya, benzaldehid, benzoat itu mesti inti benzen itu terikat lagi dengan satu karbon, sorry ya, satu karbon. Nah, ini benzaldehid. Jadi ininya aldehid kan, C-nya ada jadi 7 dengan COH ini. Nanti ada lagi ketika membahas asam karboksilat, ada namanya benzoat. Nah, itu gugus fungsinya udah karboksilat, jadi COOH. Ya, ini betul semua. Yang ini 5. Dijumlahkan poinnya 25 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita selesaikan dulu ya soal A. Atau biar yang soal B juga biar ini kita satu-satu dulu lah ya. Nanti yang ngoreksi nanti bisa ya, ini nanti istirahat yang soal B. Oke, yang soal B. Yang soal jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang yang soal A. Sebetulnya hampir sama ya. Butanal. Nah, tadi sudah dibahas. Nah, ini dia cara menuliskan struktur lain ya. Ini boleh saja menuliskan seperti ini ya. Jadi ini rumus yang termampatkan ya, penyederhanaan dari rumus. Jadi tidak menulis CH3, CH2 gitu ya. Nah, ini mungkin kalau Pak Eko lebih suka nulis ini struktur model begini mungkin ya, waktu sebelum UTS. Ini menunjukkan ujung-ujung atau sudut ini menunjukkan 1C. Jadi kalau butanal C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini udah betul, butanal. Kemudian dimetil keton, ini sama. Nah, ini hanya beda namanya saja ya. Kalau tadi propanon ya ini dimetil keton. Ini sama. Nah, ini cara penulisan tata nama aldehid itu bisa juga secara trivial menggunakan sistem alfa beta gamma gitu ya kalau rantainya panjang. Nah, harus dibedakan kalau atom C nomor 1 secara IUPAC itu yang paling
atom C yang paling dekat gugus fungsi, jadi yang paling pinggir. Tapi kalau alfa beta kan di buku ada ya, di teori. Alfa itu setelah atom C nomor 1, jadi di sebelahnya. Jadi atom alfa itu sama dengan atom C nomor 2. Nah, ini beta, berarti pada atom C nomor 3. Nah, ini hidroksi butyraldehid. Ini kenapa ya nulisnya R1, R2, R3, R4 ya? Tentu ini salah ya. Di R itu harus dijelaskan apa gitu ya. Jadi gini ya, butyraldehid ini rumusnya gini caranya. Tentukan dulu bahwa butyraldehid itu C-nya 4 ya. Jadi tulis nih 4 C, 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempat ini kan tentu aldehid ya, karbonil, terus ini H. Nah, sekarang pada posisi beta ada hidroksi. Nah, kalau penomoran ini kan nomor 1 ya. Ini nomor 1 nih, selanjutnya 2. Nah, kalau alfa beta ini yang alfa. Nih, alfa. Berarti beta yang ini. Nah, pada posisi beta ada hidroksi. Jadi tuliskan di sini OH. Itu ya, ini namanya baru beta hidroksi butyraldehid. Ya, jelas ya? Jadi yang jawaban punya Ariel ini salah. Oke, lanjut ke D. Etil metil keton. Nah, ini cara penamaan sistem trivial ya. Jadi akhirnya keton. Jadi kita harus lihat ini tengah-tengahnya ini keton. Terus lihat nih alkil yang di sisi kiri kanannya apa gitu. Nah, di sini kan ada etil, metil. Kenapa etil disebutkan lebih dulu? Enggak metil, etil gitu? Karena penyusunannya sesuai abjad, Bu. Oke, betul, sesuai abjad ya. Jadi etil dulu, etil, metil, keton. Nah, ini etilnya, ini metilnya, ini menunjukkan 1 C di sini ya. Oke, ini betul. Jadi tadi ini nilainya ini 5 ya. Ini 5. Berikutnya benzaldehid. Nah, benzaldehid yang tadi ya, sama ini 5. Oke, jadi ini nilainya yang betul, ini juga betul. Ya, silakan dijumlahkannya. Lanjut ya ke nomor 2. Nah, ini reaksi ya. Reaksi. Kan saya sudah bilang kalau menuliskan reaksi di organik jangan pakai rumus molekul gini. Ini oksidasi benzaldehid. Kita mau melihat reaksi oksidasi dari benzaldehid. Kalau dituliskan rumus molekul gini, kita mau gimana mau tahu apa yang teroksidasi, ya? Jadi ini salah. Saya akan selalu salahkan kalau menuliskan reaksi dengan rumus molekul. Nggak kelihatan reaksinya apa. Jadi yang diminta adalah seperti ini, ya. Tuliskan bahwa benzaldehid tadi kan sudah ya. Itu kan tadi ini nih. Jadi harus ditunjukkan bahwa di ujung itu ada gugus aldehid. Nih. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa gugus-gugus fungsi inilah gugus yang aktif bisa mengalami reaksi gitu. Ini kan di ujung ya, ini gugus aldehid nih. Nah, secara teoritis aldehid itu bisa teroksidasi jadi apa gitu loh. Coba yang lain jawab apa? Aldehid bisa teroksidasi jadi apa? Ya, lihat jawabannya. Ada yang punya jawabannya? Asam benzoat sama bentil alkohol, Bu. Iya, jadi aldehid ya, bisa teroksidasi menjadi asam benzoat
asalnya alkohol yang paling tingkatan oksidasi ini harus betul-betul paham ya, bahwa gini, yang paling rendah ini alkohol, OH nih. Alkohol ya bisa dioksidasi, dia jadi aldehid. Aldehid bisa dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. Ini yang paling tinggi. Jadi nggak bisa lagi dioksidasi kalau udah jadi karboksilat gitu ya. Nah, nanti akan ada reaksi kebalikannya. Karboksilat bisa direduksi jadi aldehid, aldehid bisa direduksi jadi alkohol gitu. Ya. Jadi kalau menuliskan ini baru betul jawabannya, ya. Terus ketika menuliskan oksidasi, tuliskan di sini kalau namanya oksidasi itu kan perlu oksidator. Jadi tuliskan di sini, di tengah ini ada O nih. Itu. Kalau mau lebih lengkap oksidatornya apa? Perlu dituliskan. Tapi oke, menuliskan O saja sudah boleh. Jadi misalnya oksidasinya K2CR2O7. Nah, begitu. Atau misalnya KMNO4 gitu. Pokoknya sejenis-jenis oksidator. Tapi yang paling umum ya ini biasanya kalium bikromat. Ya, saya paham di sini. Lanjut ya, berikutnya. Nah, sekarang berikutnya ini propanon ditambah AgNO3 tambah N64OH berlebih. Nah, harusnya di sini tuliskan dulu AgNH4 berlebih itu jadi apa? Pertama Ag plus menjadi OH min. Ini nilainya berapa nih poinnya yang nomor 2? Ada yang mencatat nggak? Soal 2 10 Ibu. 40 Ibu. 40? Iya Bu, jadi per poinnya. Sorry. Nggak begitu jelas. Ini nggak tahu speaker saya kok agak kurang ini. Saya pakai speaker laptop. Berapa? Sorry, diulang lagi. 40? Iya Ibu, 40. Iya Ibu. Poinnya 40. Jadi per poinnya jadi 10. 10 Ibu. Oke, 40 ya. 40. Ini ada berapa soal? 1, 2, 3. Ya, berarti 10 ya. Ya, kalau ini betul ini 10 ya. Yang propanon ini tuliskan nih harusnya AgNO3 tambah N64OH itu reaksinya seperti apa? Nah, harusnya Ag plus tambah OH min menjadi AgOH. Ditambah N64OH lagi menjadi hasil senyawanya itu jadi ini. Ag ya. AgNH3. Jadi itu seperti saudara kan nulis laporan kan identifikasi gugus fungsi ya. Nah, itu kan dituliskan. Semua rata-rata menuliskan reaksinya. AgNH3, sorry ini saya pakai ini ya, mouse. Jadi jelek ini. AgNH3 2 kali ini plus. Di sini 2 ya, di sini plus gitu. Nah, baru ini plus, baru nanti ini bereaksi dengan keton gitu. Jadi tuliskan dulu reaksi ini baru keton. Keton itu tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Ini kan reaksi Tollens nih. AgNO3 ditambah N64OH berlebih. Ya kalau kemarin waktu praktikum sih pakai NaOH ya. Sebetulnya bisa langsung kasih N64OH. Juga pertama akan terbentuk endapan putih. Endapan putih itu akan larut dengan NH4OH berlebih. Nah ini reaksinya bagaimana? Nah harus dituliskan tidak bereaksi itu. Nah harus begini. Karena ini udah bilangan oksidasi maksimum. Ini nggak bisa dioksidasi lagi gitu ya. Maksudnya nggak bisa dioksidasi lagi kalau udah jadi keton begini ya. Jadi nomor B jawabannya harus tidak bereaksi. Jadi kalau nulis persamaan reaksi berarti salah gitu ya. Oke, silakan koreksi. Jadi harus ada tanda tidak bereaksi ya. Berikutnya propanon dengan H2. Ya. H2 katalis platina.
Nah, yang kalau tadi kan reaksi dengan O itu oksidasi. Kalau dengan H2 reaksinya apa? Reduksi, Bu. Ya, H2 itu berperan sebagai reduktor. Jadi kalau dengan H2 mesti reduksi, tereduksi. Nah, kalau tadi keton itu kan karbonil bisa teroksidasi jadi OH. Sekarang kebalikannya, kalau reaksi reduksi berarti propanon asalnya karboksil jadi OH gitu. Jadi ini jadi 2 propanol. Jadi C, jadi si karbonilnya itu menjadi OH gitu loh. Ya. Jadi ini menjadi C. Nah, ini jadi OH. Ini namanya 2 propanol gitu. Ya, itu yang diminta jawabannya. Terus lanjut yang D. D adisi 2 butanon ya dengan HCN. Nah, kalau yang ini reaksi coba mungkin ini ya. Sebentar. Oh, ini udah ke karboksilat ya. Kita bahasan minggu lalu sebetulnya kan ya di buku. Ada nggak coba saudara ngelihat kan ujiannya kan ini open book ya. Saudara bisa lihat semua sebetulnya di materi. Bahwa si adisi apa namanya? Coba saya lihat jawaban punya temennya ya, yang lain. Wah, sebentar ini laptopnya masih muter-muter nih. Ya, intinya gini ya, bahwa di sini itu ada adisi ya. Adisi itu artinya pemutusan ikatan rangkap di sini. Jadi masuk gugus lain. Nah, gugus lain yang akan masuk itu adalah ini, sianida. Jadi di sini masuk sianida. Ada yang oke. Ini nggak bisa ya. Nah, ini coba saya lihat yang jawaban ini cahaya. Tadi yang barusan soal A atau B? Yang sedang kita bahas. Tadi yang genap, Bu. Yang B, Ibu. Yang B ya? Hah? Iya, Bu, ya. Yang Berarti harus yang genap ya. Ini yang Cynthia ya. Nah, ini betul nih punya Cynthia. Propanon dengan H2 katalis. Ini jadi 2 propanon ya. Adisi 2 butanon. Nah, ini yang diminta kan. Jadi adisi karbonil ini menjadi OH dan masuk CN-nya gitu ya. Oke. Ya, silakan koreksi yang lain ya. Nah, berikutnya reaksi aldehid dan keton dengan Grignard. Ya, ini reaksi Grignard. Grignard itu bisa dengan alkohol, bisa dengan karbonil. Nah, ini akan jadi reaksi aldehid dan keton dengan Grignard. Jadi ini bebas ya, mau aldehidnya apa, ketonnya apa, bebas gitu ya dibikin. Jadi ini ketonnya ini kan propanon. Nah, kemudian reaksi Grignardnya apa? Ini metil, ini nih ya, metil magnesium bromida. Jadi ciri khasnya reaksi Grignard itu RMGX ya. Maka akan menjadi, nah apakah seperti ini Cynthia hasilnya? Reaksi Grignard itu akan menghasilkan OH ya. Iya Bu, tadi Cynthia tuh emang kurang ngerti di yang reaksi Grignard ini Bu.
kurang Ya, paham. ya, jadi akan dihasilkan ini ya. Jadi asalnya kan C gitu kan. Nah, yang karbonilnya ini akan menjadi di sini kan apa namanya? OMGBr di sini ya. Nah, terus yang satu sini mengikat itu CH3. Nah, ini kemudian akan terputus menjadi OH. Jadi hasilnya adalah butanol gitu. Jadi asalnya propanon kan 3C dengan reaksi Kriegert ini bisa memperpanjang rantai ya dari alkil yang dibawa oleh reaksi Kriegert tersebut. Gitu. Sehingga ini adalah salah satu cara sintesis memperpanjang rantai karbon dengan menambahkan reaksi Grignard yang membawa alkil. Jadi hasilnya kalau keton ditambahkan metil magnesium bromida ya hasilnya ini butanol. Ya. Nah, ini yang keton, yang aldehid ya sebetulnya sama saja. Di sini kan ada karbonil, prinsipnya kan sama. Jadi kalau ini ditambahkan ya ini akan menambah. Ya. Cuman di sini jadinya OH gitu. Jadi di sini ada C, ada satu lagi C. Ya ini maksudnya kalau ditulis CH berarti ini masih aldehid kalau gini. Kalau dituliskan, makanya kalau menuliskan struktur itu harus dituliskan ikatannya. Ya. Ini kalau hanya menuliskan CHO berarti ini masih aldehid. Jadi salah jadinya kan. Harusnya di sini tuh jadi OH. Ya, bisa lanjut ke yang lain. Ini tuh dan soal nomor 3 ya tadi itu. Nomor 3 poinnya Untuk nomor 3 poinnya 20, Ibu. Ya, ini karena ini untuk aldehid 10, untuk ketonnya 10 gitu. Jadi kalau hasilnya bukan alkohol ya berarti salah ya. Di karbonil itu harus dengan reaksi Grignard itu ketika terhidrolisis karena berikutnya ada jadi terusir sama saya. Jadi di sini ada H2O ya. Ada H2O, ada H+ gitu. Reaksi darah. Coba nanti dipelajari lagi ya. Gitu. Kalau ini kan saya tesnya kan ini open book, jadi bisa lihat catatan. Maksudnya saya memaksa saudara untuk melihat catatan gitu ya. Tapi ternyata ini belum maksimal juga gitu. Setelah ini ada kuliah nggak, saudara? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada, Bu, K3L. Presentasi, Bu. Presentasi K3L, Bu. Ya, saya coba pakai suara dari
Barusan agak itu nih. Ya, mungkin sekarang udah lebih jelas ya. Saudara kuliah jam berapa ya? 12:30. Jam 12:30 Ibu. 12:30 ya. 12:30 Ibu. 12:30. Sekarang udah harus kuliah lagi ya, jadi masalah ya. Saya tuh rasanya jadwalnya dengan metode gini, minggu depan coba kita kuliah luring aja deh. Ya, kemarin dengan kelas 1B itu kuliah luring di TKB. Jadi nggak ada kendala koneksi gitu ya, upload jawabannya lambat gitu. Jadi kita bahas, kita lanjutkan minggu depan. Tapi minggu depan itu sudah kita latihan dulu kuisnya ke asam karboksilat. Jadi silahkan baca materi asam karboksilat yang ada di buku. Nah, minggu depan kuis open book, diawali dengan kuis open book asam karboksilat. Setelah itu dilanjutkan dengan melanjutkan pembahasan yang ini, pembahasan kuis hari ini dan materi asam karboksilat minggu depan. Ya, jadi untuk hari ini saya stop dulu sampai hari ini jam ini karena saudara harus kuliah. Tadi saya pikir kalau nggak kuliah bisa saya tambah gitu jamnya karena mengganti yang tadi ya, yang ternyata pas saya buka lagi WA loh kok soalnya belum bisa diakses gitu. Ya begitu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ya? Cukup Ibu. Oke ya, cukup karena sudah ini ya, terburu-buru harus kuliah. Ya baik ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.